Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rian Alvis Salamahu. Saya berasal dari kelompok C dari Ranting Jatinegara dengan pangkalannya di SMA Santonius. Saya itu mengambil materi tentang kepemimpinan dan Dharma. Jadi saya akan menjelaskan tentang hubungan keduanya. Sebelum saya menjelaskannya, saya jelaskan dulu apa itu kepemimpinan, apa itu Dharma. Kalau kepemimpinan, apa itu kepemimpinan? Itu ada kata ke dan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bukan pemimpin, bukan seseorang, tapi itu ada sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Jadi dia itu mengarahkan sebuah kelompok atau sebuah organisasi, dan dia itu juga mempengaruhinya dengan tujuan tertentu. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, lalu apa tujuan kepemimpinan? Tujuan kepemimpinan yaitu adalah tentunya untuk mengarahkan atau mempengaruhi. Tapi juga itu untuk membantu orang lain, membantu anggota, membantu teman. Karena seorang pemimpin itu pasti mempunyai teman, mempunyai orang lain, mempunyai anggota karena dia seorang pemimpin yang memimpin orang lain. Kepemimpinan itu untuk membantu orang itu agar lebih termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi, yang bisa mengarahkan, yang bisa mempengaruhi pengikutnya atau bawahannya atau orang lain agar menjadi pengikutnya, menjadi bawahannya atau menjadi temannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh, seorang pemimpin OSIS, dia mempunyai tujuan untuk mensukseskan sebuah kegiatan. Jadi seorang pemimpin yang baik, dia mempengaruhi bawahan OSISnya, bawahannya itu agar membantu dia, dan dia mengarahkan bawahannya itu untuk mensukseskan kegiatan itu. Seperti saya sebagai ketua divisi, saya mengarahkan bawahan saya agar menjalankan tujuan yang saya akan capai. Dan seorang pemimpin yang baik tujuannya biasanya ada tujuan untuk membantu orang lain, bukan untuk menjahati orang lain. Itulah seorang pemimpin, dan ini ada hubungannya dengan dasar dharma. Nah, disinilah kaitannya dengan dasar dharma. Nah, apa itu dasar dharma? Dasar dharma itu ada 10 ya, yaitu ada yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin yang baik itu adalah seseorang yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dia rajin beribadah, rajin berdoa, dan dia tentunya juga harus rajin kepada sesamanya, yaitu saling membantu, dan dia memiliki etos kerja yang baik. Maka itu ini hubungannya dengan dasar dharma. Yang kedua itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Artinya dia mencintai alam, dia menjaga alam, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori lingkungan, berusaha menjaga lingkungan, seperti dia menunjukkan sikap kepada bawahannya, kepada pengikutnya, kepada orang lain, yaitu dia tidak membuat alam itu bahaya atau membuat alam tersakiti, kayak mengotori lingkungan. Itu kan membuat jadi alam itu jadi ya nangis gitu. Nah, jadi itulah seorang pemimpin yang baik. Nah, lalu dia kasih sayang terhadap sesama manusia. Dia itu baik kepada manusia, bahwa sesama manusia yang kepada teman, kepada pengikutnya, kepada bawahnya. Itulah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu dia itu sayang kepada bawahnya, bukan maksud sayang jangan ambigu, tapi dia sayang itu dalam maksud dia itu membantu temannya, membantu pengikutnya ketika mereka membutuhkan sesuatu, membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan, membutuhkan nasihat, membutuhkan saran dari pemimpinnya. Itulah sikap kepemimpinan mulai muncul di situ, mulai diperlukan di situlah. Lalu yang ketiga itu adalah patriot yang sopan dan berkesatria. Ya, itu udah jelas bahwa seorang pemimpin yang baik, yang mempunyai sikap kepemimpinan itu harus sopan, dia harus bersikap kesatria. Bukan berarti gagah doang, pemimpin juga mempunyai sifatnya sendiri-sendiri, tapi dia harus mempunyai sikap yang tegak, ya artinya dia tidak mudah bersedih. Dia ketika ada masalah muncul, dia langsung menanganinya dengan baik, tidak diam saja atau tidak malah takut. Lalu dia itu yang keempat, dasar dharma keempat itu adalah patuh dan suka bermusyawarah. Jadi dia itu pemimpin yang baik ya. Nih, kepemimpinan itu yang benar itu bahwa dia itu mendengarkan bawahannya, mendengarkan orang lain. Jadi dalam musyawarah atau dalam debat atau dalam rapat antara pemimpin dan anggotanya,
Pemimpin yang baik itu mendengarkan anggotanya. Jika anggotanya mempunyai pendapat, maka didengarkan. Bukan dia hanya bahwa ini harus mendengarkan saya, ini harus ini. Tidak, dia juga harus mendengarkan pendapat banyak. Jadi pemimpin yang baik itu, kepemimpinan yang bagus tuh, pemimpinnya tuh tidak boleh egois ya. Tidak boleh sombong juga. Lalu yang kelima, dasar dan kelima tuh ada rela menolong dan tabah. Nah itu jelas bahwa dia tuh rela menolong dan dia tabah. Tabah ini adalah sabar, bahwa dia tuh harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu, menghadapi bawahannya, menghadapi masalah, menghadapi apapun yang di depannya. Dia juga harus rela menolong. Kepemimpinan yang bagus itu adalah dia itu suka menolong orang lain, bersuka rela, tidak meminta imbalan. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Seorang kepemimpinan yang bagus, yaitu pemimpinnya itu harus rajin. Nah itu etos kerja yang baik. Dia rajin mengerjakan tugas tepat waktu, dia rajin dalam melakukan kegiatan, itu namanya dengan kata lain berpartisipasi aktif, dia aktif. Lalu dia itu terampilnya gimana, maksud kayak dia itu tidak trader. Lalu dia itu gembira dengan tetap tersenyum, tidak ada memasang wajah sedih di seorang pemimpin. Kepemimpinan yang bagus, pemimpinnya itu selalu memajang wajah tersenyum, gembira, mau itu masalah atau apapun, agar dia tidak mempengaruhi bawahannya. Kalau misalnya seseorang yang cemberut, maka bawahnya ikut cemberut, ikut dalam keadaan yang sama, keadaan buruk. Tapi ketika pemimpinnya gembira saja, biasa saja, malah semangat, bawahnya juga akan terpengaruh untuk semangat, untuk bangkit. Disitulah kepemimpinan. Lalu yang ketujuh itu hemat, cermat, dan bersahaja. Ya, dia tuh harus hemat, cermat, bersahaja. Cermat, dia harus memahami situasi dengan baik, harus cermat, perhatikan situasi dengan baik-baik. Lalu yang ke-8 itu disiplin, berani, dan setia. Ya, kepemimpinan yang bagus, pemimpinnya tuh harus disiplin. Pemimpin harus disiplin, dia harus berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab. Ya udah pasti pemimpinnya itu tidak boleh lari dari masalah, tapi dia harus menghadapi masalah, berani maju. Lalu dia harus setia terhadap organisasinya, setia terhadap anggotanya, dan juga setia pada tugasnya sebagai pemimpin. Kepemimpinan seperti itu. Lalu yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah di sini seperti berani yang tadi, dia harus dapat bertanggung jawab dengan baik. Dia bertanggung jawab atas segala tindakan yang dia lakukan. Ingat, setiap tindakan yang dia lakukan. Dan dia dapat dipercaya. Dia harus dapat dipercaya oleh bawahannya, temannya, orang lain, mentornya juga tentunya. Jadi itulah kepemimpinan. Kalau orang tidak dapat dipercaya, bagaimana dia bisa jadi pemimpin? Itu yang jadi pertanyaan. Maka dia tuh pemimpin yang bagus, kepemimpinan yang terorganisir, itu pemimpinnya dapat dipercaya oleh orang lain. Yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, pemimpin yang baik itu pikirannya tuh harus tenang, terus perkataannya baik, tidak ngomong kotor, tidak ngomong kasar. Lalu dia itu dalam perbuatannya juga perbuatannya baik. Kembali lagi seperti cinta alam, bahwa dia itu melakukan perbuatan yang baik. Dia menanam pohon, dia menolong sesama, itu merupakan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang tercela. Jadi kepemimpinan yang bagus itu dia harus mengikuti darsa dharma. Itu hubungan kepemimpinan dan darsa dharma. Kepemimpinan yang bagus itu pasti sudah mengikuti darsa dharma, karena darsa dharma juga merupakan aturan, karena di dalam darsa dharma banyak sekali nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjalankan sikap kepemimpinan yang bagus, yang baik. Seperti dalam disiplin yang tadi, berani bertanggung jawab, terus cinta dan kasih sayang, tentunya takwa terhadap Tuhan, berani, setia, dan yang lain sebagainya. Jadi itulah yang saya sampaikan. Sekian dari saya, Rian Hafiz Almau. Terima kasih.